Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah ngaji selawase rohimakumullah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah, amin ya robbal alamin. Saya selalu mengingatkan untuk selalu support dengan cara subscribe dan like. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Saya ingin menceritakan sebuah kisah yang ada di dalam salah satu kitab yang mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi diceritakan di dalam kitab ini peristiwa yang dialami oleh seorang Abdullah bin Ah. Beliau adalah Al-Imam Ash'ari, seorang imam yang soleh dan yang mempunyai kesucian. Jadi diceritakan, Abdullah bin Rabi'ah menikahi seorang perempuan. Kemudian Abdullah menceraikan wanita tersebut. Nah, apa sih yang menjadikan sebab Abdullah menceraikan wanita tersebut? Abdullah ini juga terus mencari cara, mencari jalan, agar nanti ketika menikahi wanita yang lain lagi, tidak terjadi suatu perceraian yang kedua kalinya. Artinya, ya Abdullah terus mencari cara, bagaimana agar rumah tangganya itu langgeng. Istilahnya seperti itu ya. Ternyata Masya Allah, apa sih yang menjadikan sebab Abdullah itu menceraikan istrinya? Ternyata dikarenakan Abdullah sendiri. Apa yang dialami oleh Abdullah di sini dikaitkan bahwa salah satu anggota yang dimiliki oleh Abdullah adalah alat kemaluannya. Abdullah itu alat zilayarkum daiman. Jadi diceritakan bahwa alat yang dimiliki oleh Abdullah tersebut melebihi kapasitas dari yang lain. Maksudnya gimana? Jadi di dalam kisah ini diceritakan, yang dimiliki oleh Abdullah tersebut berdiri terus susah tidurnya, bahkan kawiyah syadidan, bahkan yang dimilikinya itu kuat. Kenapa kok sampai menimbulkan suatu perceraian? Bukankah wanita menyenangi hal seperti itu? Ya, siapa yang gak senang memiliki suami seperti itu? Tetapi kalau misalkan terus-menerus seperti itu, ya tidak ada wanita yang bisa sabar harus terus-menerus melayani sang suaminya, yaitu melayani Abdullah. Jadi memang diceritakan Abdullah ini menikah sampai beberapa perempuan, tetapi cerai lagi. Pisah lagi dan pisah lagi, dikarenakan gak ada satu wanita pun yang kuat untuk melayani Abdullah. Apalagi di sini dikatakan ketika menikahi seorang wanita yang mana alat kemaluan wanitanya tersebut itu sempit. Bahkan di sini dikatakan, sempat Abdullah itu menikahi seorang wanita dan berita tersebut hanya bertahan berumah tangga dengan Abdullah hanya hitungan hari. Baru hitungan hari saja wanita tersebut sudah tidak sabar jika harus dijima terus-menerus. Masya Allah, ternyata ada juga ya yang seperti itu. Di dalam kitab tersebut ada seorang wanita Zainab binti Rumah Robnu Abi Salamah. Adalah seorang wanita yang bernama Zainab bintu Umar bin Abi Salamah. Zainab itu penasaran kenapa sih kok perempuan-perempuan itu pada tidak kuat menikah dengan sosok seorang Abdullah. Padahal yang aku ketahui Abdullah itu adalah seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki ahli ibadah. Tapi kenapa kok perempuan itu pada tidak kuat berumah tangga dengan Abdullah? Di sini dikatakan bahwa mereka semua tidak ada perempuan pun yang mampu untuk melayani di dalam hubungan rumah tangga. Kenapa Abdullah tidak menikah saja denganku, kata Zainab. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa aku adalah sosok wanita yang jamilah, yang cantik, dan aku sesosok seorang wanita yang azimah, yang cukup besar, elegamis, bahkan fisikku maaf ya. Di dalam kitab ini dikatakan bahwa aku adalah seorang wanita yang memiliki bokong ataupun pantat mungkin ya yang cukup besar, yakni pada bagian belakang. Jadi pendeknya begini, Zainab ini berkata kepada Abdullah, wahai Abdullah, kenapa para wanita-wanita itu kok tidak sanggup berumah tangga denganmu? Yang aku ketahui, yang aku lihat dari kamu adalah sosok seorang laki-laki yang soleh, tapi kenapa wanita tersebut tidak sanggup? Diceritakan oleh Abdullah kepada Zainab, dan kata Zainab, kenapa kamu tidak menikahiku saja? Karena aku kebetulan sama seperti Abdullah. Abdullah mungkin yang mempunyai bisa dikatakan birahi yang cukup tinggi, dan aku juga kebetulan mempunyai birahi yang sama-sama cukup tinggi. Zainab berkata kepada Abdullah, kenapa kau tidak menikahiku saja? Setelah Zainab berkata seperti itu kepada Abdullah, akhirnya Abdullah menikahi Zainab, dan pernikahannya itu langgeng dan sampai Zainab melahirkan. Di sini dikatakan sampai melahirkan 6 anak. Masya Allah, berarti di sini Zainab menikah dengan Abdullah itu maslahat. Mungkin apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Ya, begitulah Allah menciptakan kepada salah satu sosok manusia, Allah menciptakan hormonal pada seseorang itu cukup tinggi. Maka jika kita mengetahui bahwa kalau misalkan hormonal kita itu cukup tinggi, sehingga mengakibatkan birahi kita cukup besar, maka kalau nanti kita menikahi seorang perempuan itu harus dengan perempuan yang tepat pula. Artinya ya harus bertemu kembali dengan seorang wanita yang sama-sama mempunyai hormonal
Dia katakan di atas rata-rata, hormonal yang tinggi karena memang di dalam suatu pernikahan hubungan biologis antara suami itu, dijadikan salah satu peran yang utama maka ia harus tepat mencari agar keadaan berada di dalam rumah tangganya itu dilanggengkan. Ya mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil di dalam salah satu kitab referensi yang aku baca ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.